Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai semuanya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga kabar kita selalu baik, selalu sehat, dan selalu semangat. Oke sayang, bertemu lagi dengan Ibu Guru Evi di pembelajaran matematika di kelas 6. Sebelum kita membuka pembelajaran pada hari ini, yuk kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita masih berada di bab 4 dengan materi bangun ruang. Kita sebelum-sebelumnya sudah mempelajari bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagian F, yaitu luas permukaan gabungan bangun ruang. Materi ini masih menyangkut dengan bagian D ya sayangnya, luas permukaan bangun ruang. Bedanya ini gabungan dari beberapa bangun ruang. Oke, langsung aja bagian F, luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, perhatikan langkah-langkah di bawah ini untuk menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Yang kedua, hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada yang saling berhimpit, luasnya tidak dihitung. Ini mesti kita garis besarin nih sayang ya. Berulang nih. Hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang saling berhimpit, luasnya tidak dihitung. Yang ketiga, jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Ini langkah-langkahnya ya sayangnya untuk menentukan luas permukaan bangun ruang. Kita langsung memasuki contoh soal aja ya. Kakak-kakak semua bisa membuka buku paketnya di halaman 115. Nah, kita ingat-ingat kembali nih Kak, gimana caranya menentukan luas permukaan bangun ruang? Yaitu dengan cara perhatikan bentuk dan banyaknya bangun datar yang menyusun jaring-jaring bangun ruang tersebut. Langsung aja ya sayangnya, di sini hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Perhatikan ya sayang ya. Cara penyelesaiannya di sini bangun tersebut terbentuk dari dua bangun ruang, yaitu balok dan 5 segi 4. Sisi atas balok berhimpit dengan sisi alas limas. Berarti sisi atasnya balok itu berhimpit dengan alasnya limas. Jadi, luas sisi atas balok dan alas limas tidak dihitung. Tadi langkahnya kan kalau ada bangun yang berhimpitan itu tidak dihitung. Langkah pertama, itu kita menghitung luas permukaan balok. Rumusnya panjang kali lebar ditambah 2 dalam kurung panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jika ada pertanyaan, Bu, kenapa sih kok rumusnya beda di halaman 110? Di situ rumusnya 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kenapa berbeda? Karena di situ sisi depan dan sisi belakang nilainya sama, sisi alas dan sisi atap nilainya sama, sisi samping dan sisi samping nilainya sama. Makanya masing-masing dikalikan 2. Karena di sini kita ada yang berhimpitan, makanya tidak dihitung. Makanya panjang lebarnya kita hanya menghitung 1 atau sisi alasnya, sisi atapnya tidak kehitung. Nah, di sini 2 dikali panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Nah, di sini memiliki 2. Nah, yang depan dan belakang memiliki 2 juga. Jadinya dikalikan 2. Ingat, kita harus
perhatikan bangun ruangnya mana yang berhimpitan. Nah, itu rumusnya dihilangkan atau tidak dipakai. Panjang kali lebar. Panjangnya 24, lebarnya 8. Ditambah 2 dikali panjang kali tinggi. Panjangnya 24, tingginya 10, lebar kali tinggi. Lebar 8, tingginya 8. Tingginya 10, mohon maaf. Nah, kalau seperti ini kita hitung perkalian dahulu. 24 dikali 8, 192. Ditambah 2, 24 dikali 10 hasilnya 40. 8 dikali 10 hasilnya 80. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 192 ditambah 2, 240 ditambah 80 hasilnya 320. Nah, 192 kita kalikan dahulu yang ini ya sayang ya. Ditambah 642 dikali 20 hasilnya 640. Baru kita jumlahkan. 192 ditambah 640 hasilnya 832. Jangan lupa satuannya cm kuadrat atau cm pangkat 2. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari volume. Kalau volume satuannya cm pangkat 3. Nah, langkah yang kedua. Kita hitung luas permukaan segi 4. 5 segi 4 ya sayang ya. Nah, luas sisi tegak 5. Di sini awal mula rumusnya itu luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Nah, di sini karena luas alasnya kita hilangkan, kita tidak hitung, rumusnya menjadi PT ditambah LT. Jadi, sisi depan dan sisi belakang nilainya sama, sisi samping dan sisi samping nilainya sama. Bu, kenapa tidak dikalikan 2, Bu? Karena kan di sininya ada 2 dan di sininya ada 2. Kenapa? Karena rumus luas permukaan segitiga yaitu alas kali tinggi per 2. Alas kali tinggi per 2. Karena di sini ada 2 bangun yang sama, makanya di sini 2 dikali alas kali tinggi per 2. Nah, kini habis. Ini kita habis bagi ya sayangnya, atau kita per. Nah, pernya dengan 2-nya kita bagi habis. Jadinya hanya tersisa alas kali tinggi. Alasnya itu sama dengan seperti panjangnya, memiliki nilai yang sama ya sayangnya 24. Jadi 24 dikali tingginya dan ini juga memiliki nilai yang sama. Sama seperti ini, alas kali tinggi bagi 2. 2-nya dengan 2-nya habis dibagi. Makanya di sini tinggal lebarnya sama 8, tingginya juga sama. Makanya panjang kali tinggi, panjangnya 24, tingginya 16. Lebar kali tinggi, lebarnya 10, tingginya 2. Maaf, lebarnya 8, tingginya 20. 24 dikali 16 hasilnya 384, ditambah 8 dikali 20 hasilnya 160. Baru kita jumlahkan, hasilnya 544, satuannya cm pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal jumlahkan. Luas permukaan gabungan bangun ruang adalah kita jumlahkan luas permukaan balok dengan luas sisi tegak 5. 832 ditambah 544 sama dengan 1376 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan gabungan bangun ruang di samping adalah 1376 cm pangkat 2. Oke, di sini ada contoh lain. Perhatikan bangun ruang tersebut ya sayangnya. Di sini ada gabungan dari bangun ruang, tabung, dan kerucut. Kakak pinter. Nah, di sini ada yang terhimpit ya sayangnya. Ada yang menempel yaitu atapnya tabung dan alasnya kerucut. Makanya di sini tabung menggunakan rumus luas permukaan tabung sama dengan VR pangkat 2 ditambah dalam kurung 2VR dikali T.
Kenapa? Padahal di halaman 110 di situ rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali LA ditambah luas selimut tabung. Karena kita hanya ada alasnya satu, atomnya tidak ada, yang berbentuk lingkaran hanya satu yang bawah aja, sehingga yang atasnya hilang atau kita tidak hitung. Makanya menggunakan VR-nya pangkat 2 hanya 1, tidak dikalikan 2. Nah, yang kerucut. Di sini rumusnya luas alas ditambah luas selimut kerucut. Karena di sini luas alasnya kita hilangkan, makanya kita hanya menggunakan VRS. Jadi luas alas VRS pangkat 2-nya itu kita tidak gunakan atau kita hilangkan, tidak kita hitung ya sayangnya. Oke, sekarang kita kerjakan halaman 115 sampai 116, nomor 2 dan nomor 6. Dikerjakan di buku PJJ dan langsung dilaporkan kehadiran sesuai yang mengumpulkan tugas. Terima kasih soleh-soleha. Semangat untuk mengerjakannya. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu guru pamit. Terima kasih ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.